guys, welcome to Fashion Show. Hari ini saya ingin sharing tentang masalah berikutnya, dimana kalian kalau belum nonton ada 3 masalah dalam bisnis, yaitu TKP, tentang tim, keuangan, dan kali ini saya akan bahas yang ke P. Kalau kalian belum nonton, nonton dulu ya di video-video sebelumnya. Saya sudah jabarkan secara detail. Dan sekarang saya ingin membahas tentang poin permasalahan ketiga, yaitu adalah tentang produksi. Ya, Anda sebagai fashionpreneur pasti akan mengalami masalah produksi. Bisnis-bisnis lain juga akan mengalami hal yang sama tentang produk. Dan hari ini saya ingin sharing bagaimana permasalahannya itu seperti apa aja dan bagaimana cara kita mengatasinya. Yang pertama adalah permasalahan tentang pengadaan produk atau stoknya. Bagi Anda yang bekerja sama dengan garment, kalian harus tahu kan order di garment dan juga kapan itu estimasi waktu mereka bisa dapat menyelesaikannya. Dan kalau kalian mempunyai garment sendiri, kalian sudah tahu sulitnya dalam membuat produk dari nol sampai jadi itu banyak banget tantangannya dan permasalahannya. Nah, masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangannya guys. Karena itu dalam proses pengadaan produk ini kalian harus pintar-pintar dalam memanage waktu kalian. Waktu produksi menjadi sangat-sangat penting dan biasanya banyak fashionpreneur yang mengeluhkan hal ini. Kenapa? Karena memang dalam pembuatan baju itu membutuhkan waktu guys. Nah, kalau waktunya kelamaan, nanti gimana cara kita jualan? Misalnya nih, kalian mempunyai barang, terus barang kalian tuh laku keras, habis itu barang kalian habis. Dan kalian mau restock, tapi begitu kalian mau restock itu harus nunggu 1 bulan. Nah, customernya mau nggak sih nunggu 1 bulan? Nah, mereka mungkin mikir-mikir dulu. Kalau hanya 1 minggu, oke lah, mungkin mereka masih mau nunggu. Tapi kalau 1 bulan bisa aja terlalu lama. Dan itulah menjadi kendala dan suatu permasalahan bagi fashionpreneur. Makanya solusinya kita harus bisa pintar-pintar mengukur waktu. Misalnya kita udah tahu dalam pembuatan baju ini membutuhkan waktu 1 minggu atau 2 minggu. Ya udah, kita jangan tunggu sampai stok kita habis kita baru restock. Jadi 1 minggu sebelumnya kita udah drop order pada saat stok kita menipis tapi tidak habis ya. Jadi kalian ada waktu untuk bisa merestock barang itu kembali, untuk siap untuk dijualin kembali. Karena apa yang terjadi kalau kalian nunggu terlalu lama, karena kalian bisa berpotensi kehilangan customer tersebut. Mereka terlalu malas untuk nunggu kalian, ya, terlalu lama. Padahal dia pingin banget produk tersebut. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengatur waktu, ya. Anda bisa menggunakan suatu sistem yang bernama just in time. Artinya apa? Kalian bisa set. Jadi setiap produk-produk baju kalian bisa set. Setiap stok sudah mencapai angka let's say 5 atau 3, ya, terserah angka kalian yang paling pas untuk kalian dapat punya waktu untuk merestock ulang. Jadi kalian nggak tunggu stok sampai habis. Pada saat stok itu menyentuh 5, itu sudah harus Anda melakukan order kembali ke garment, atau kalian harus membuat lagi di garment untuk melengkapi stok tersebut, ya, supaya nanti ini akan semakin menipis, tetapi begitu di angka 2 atau di angka 1, stok yang baru sudah kembali menutupi barang-barang kalian dan kembali stok kalian menjadi full dan kalian bisa dapat berjualan kembali dan customer juga happy karena nggak perlu menunggu lagi kan. Nah, itulah salah satu solusi dari soal pengadaan produk. Kalian harus tahu secara spesifik waktu pengerjaan barang kalian, oke? Dan kalian harus cari angka ideal, di angka berapa kalian harus di restock ulang supaya tidak sampai kehabisan. Mungkin ada yang di angka 10, ada yang di angka 20. Angkanya terserah kalian, karena itu produk-produk kalian yang tahu sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Jadi pintar-pintar dalam mengukur waktu. Setelah kalian mendapatkan stok, maka kalian punya permasalahan berikutnya adalah bagaimana cara kita memanage stok kita dengan baik. Kita mempunyai stok-stok yang sudah ada misalnya. Kemudian dari sana kita harus bisa memanage dengan baik. Yang mana yang untuk marketplace, yang mana yang untuk di toko offline Anda, ya, berapa pieces, dan yang mana juga untuk penjualan di website Anda. Nah, semuanya itu alangkah baiknya bisa terintegrasi dalam sistem kalian. Solusinya kalian harus mempunyai sistem dalam kalian bekerja, baik kalian menggunakan Excel maupun program apapun yang memudahkan kalian untuk bisa mengatur stok kalian. Intinya kalian harus tahu pada saat hari ini harus ada sistem atau harus ada data
dimana kita harus tahu stok kita ini ada berapa sih. Kalau kita misalnya mau cari tahu stok kita di toko A itu ada berapa sih, dan apa aja sih barang-barang di sana, itu harus ada. Nah, ini merupakan suatu kendala ya dalam pebisnis fashion. Kadang-kadang mereka itu kalau manual sering banget terjadi kesalahan dalam data. Nah, maka apa yang harus dilakukan adalah mereka harus membuat sistem, ya baik itu dalam sisi Excel maupun di dalam program. Kalian harus membuat sistem yang akurat di mana data tersebut akan selalu update dan bisa diakses secara real time, secara saat ini juga. Tapi apakah pasti data tersebut akan akurat terus? Belum tentu guys, karena tetap ada yang namanya human error. Nah, karena itu setiap bulannya wajib bagi kita untuk melakukan stock opnam di setiap titik-titik toko-toko kita maupun tempat-tempat berjualan kita, platform-platform kita berjualan. Kita harus selalu stock opnam, dan kita dari sana kita selalu samakan lagi dengan data yang ada. Jika ada terjadi perbedaan, harus diselidiki kenapa terjadi perbedaan, dan kita harus make sure bahwa stok kita teralokasi dengan baik dan secara data itu akurat. Dan juga dalam managing stok, kalian juga harus tahu mana sih produk yang best seller, mana sih yang kurang jalan atau slow moving. Nah, di sana kita harus bisa tahu ya udah yang mana yang produk yang kita harus berani untuk restock lagi, dan mana yang produk yang kita tidak perlu restock lagi, yaitu ngabisin stok aja karena nggak begitu jalan. Kalian juga harus tahu itu dalam memanaging stok. Dalam pengalokasian stok juga, kalian harus pinter-pinter menaruh stok dari produk-produk kalian yang sesuai dengan marketnya yang ada di sana. Saya ambil contoh, misalnya jika di daerah misalnya Nusa Dua gitu, kebanyakan customernya itu bule-bule, ya, jadi otomatis kalian yang harus menempatkan baju di sana adalah baju-baju yang sesuai dengan marketnya bule. Misalnya kalian ingin ada titik di mana di sana marketnya adalah di daerah yang banyak lokalnya, lebih banyak penduduk lokal daripada bulenya, maka kalian juga harus menyesuaikan produk-produk kalian yang cocok dengan penduduk lokal yang disukai yang di sana. Jadi untuk di titik penjualan kalian yang dimana marketnya itu adalah lokal, jadi kalian harus menyesuaikan size baju kalian itu ya udah yang pas dengan ukuran baju orang-orang lokal, ya jangan terlalu besar, nanti itu malah jadi dead stock. Yang ketiga ada permasalahan adalah soal dead stock. Saya tahu tidak hanya Anda, saya pun juga mengalami hal yang sama. Jadi kita bisa melihat, oh ini baju produk-produknya jalan-jalan, terus tiba-tiba ada tumpukan baju yang menjadi dead stock atau nggak jalan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau saya membahas soal dead stock ini sebenarnya agak panjang, tapi ada beberapa strategi nanti yang akan saya sampaikan. Mungkin di video berikutnya saya akan menjelaskan secara rinci. Bisa kita mengrealokasi, jadi produk yang misalnya di toko A yang sudah nggak jalan di toko A, kita coba alokasikan di toko B. Jadi toko A mungkin itu barang yang lama, tapi di toko B itu menjadi barang baru. Dan mungkin bisa menjadi customer juga yang ada di toko B itu merasa, oh itu ada produk baru dan bisa meningkatkan penjualan. Itu adalah salah satu strategi yang bisa kita pakai untuk dead stock. Untuk dead stock saya akan jelasin lagi di video berikutnya guys ya, jadi stay tune aja di channel saya karena saya akan menjelaskan strategi-strategi gimana sih cara kita ngakalin dead stock kita. Dan masalah terakhir soal produk adalah tentang kualitasnya guys. Kalian nggak bisa pungkiri bahwa kualitas produk itu yang membuat customer kita happy dan puas dengan apa yang mereka beli. Mereka beli dengan harga yang kalian set dan mereka itu happy mendapatkan barang yang sesuai dengan ekspektasinya mereka, yaitu adalah good quality product. Kalau fashion itu bagaimana sih customer itu akan beli lagi ke Anda setelah mereka itu membeli dan mereka itu merasakan kualitas produk Anda. Kalau memang produk kualitas Anda itu bagus, maka mereka pasti ada chance untuk kembali untuk berbelanja lagi kepada Anda. Jadi sangat penting kalau kalian sudah mendapatkan stok dari garment atau kalian produksi sendiri, sangat penting dan penting sekali untuk melakukan QC, yaitu quality check. Itu adalah menjadi suatu solusi kalian bisa menjaga kualitas kalian. Kualitas kalian itu sama dengan loyalitas customer. Kalian harus tahu hubungan antara kualitas dan loyalitas dari customer. Customer akan loyal dengan brand yang mempunyai produk yang bagus, kualitas pelayanan yang bagus,
dan kualitas produk juga yang memenuhi ekspektasi mereka, bahkan melebihi ekspektasi mereka. Kalian harus mempertahankan kualitas itu. Perketat QC kalian, dan juga kalian harus mempunyai standar mana sebagai sampel, sebagai contoh, ini adalah barang yang the best secara kualitas. Jadi orang QC kalian bisa menggunakan barang tersebut sebagai referensi bahwa setiap mereka mendapatkan barang baru dari produksi di garment, mereka akan melakukan QC yang harus setidaknya harus sama dengan yang sebagai contoh. Memang harus sama untuk menjaga kualitas itu, ya, jangan sampai kelewatan. Kalau andai-andai ada kelalaian dari tim kalian di mana mengirim produk dengan kualitas yang tidak baik sehingga kalian dikomplain, maka saya sarankan adalah kalian untuk mengambil 100% tanggung jawab itu, yaitu kalian bisa meminta maaf dan mengganti produk tersebut dengan kualitas produk yang kalian sudah cek yang lebih teliti lagi, dan kalian mengganti itu serta berikanlah dia bonus sesuatu sehingga customer itu nggak sampai kecewa 100% guys. Dia kecewa di awal, tapi kita bersikap bertanggung jawab dan kita mengganti produknya dan kita bakal memberikan dia bonus, maka dia juga akan merasa happy dan kekecewaannya dia bisa mudah-mudahan terobat. Dan itu sangat penting guys untuk menjaga kualitas produk. Itu sebagian kecil masalah produk yang saya bisa jelaskan dan saya sharekan di sini secara detail. Masih banyak lagi hal-hal yang harus kita pikirkan soal produk, misalnya soal inovasi, kreativitas, gimana customer kita tuh biar nggak bosen. Mereka memang udah loyal dengan Anda, tapi kalau kalian jualan produk yang itu aja, mereka tuh bosen. Jadi kalian harus tetap berinovasi dan memberikan mereka produk-produk baru yang dimana itu juga meningkatkan potensi mereka untuk membeli lagi ke Anda. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu berinovasi di dalam sisi produk kalian. Dan saat kalian berinovasi, pastikan produk kalian itu memenuhi apa yang market kalian inginkan. Jika memang market menginginkan baju dengan warna yang lebih terang, maka cobalah untuk membuat baju-baju dengan warna yang lebih terang, yang sesuai dengan keinginan mereka, ya. Atau kita bisa gampangnya ngelihat fashion trend itu di dunia saat ini apa sih, dan kalian bisa membuat produk-produk yang mengikuti fashion trend tersebut dengan warna-warna yang sesuai dengan fashion trend yang terjadi di tahun ini atau di tahun depan atau di mana kalian sudah mempersiapkannya dengan baik. Dan satu lagi, dengan cara kalian survei ke market audiens Anda, mereka itu pinginnya tuh baju seperti apa sih buat next koleksi, apa sih yang mereka harapkan, apa sih yang mereka ekspektasi mereka, apa sih yang mereka inginkan, supaya kita bisa membantu mereka untuk tampil lebih cantik lagi, lebih menarik lagi melalui produk kita. Jadi itu aja guys untuk masalah produk-produk yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu kalian dalam berbisnis fashion, dan juga pastikan bahwa masalah produk ini bisa teratasi kalau kita bisa aware akan setiap permasalahan yang saya jabarkan tadi dan kita mencari solusinya. Nah, bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe. Nyalakan loncengnya, dan kita sama-sama bisa memajukan bisnis fashion di Indonesia. Dan bagi Anda pemilik brand-brand lokal, selalu berjuang, ya, jangan menyerah. Kita buktikan bahwa brand lokal ini tidak kalah dengan brand luar. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Fashion Show, bye-bye.